Tetapi yang pasti adalah kita tidak boleh putus asa. Pasti ada hasilnya. Kembali lagi ke tadi, output tergantung input. Jadi kita harus ceceri istilahnya pola pikir kita dengan bahwa aku bisa. Ya, kembali lagi bersama saya, sales YouTuber satu-satunya, sales paling ganteng muka terbatas. Nah, kali ini kita akan sedikit menguliti ya. Enggak lah ya. Jadi beberapa sikap yang harus dimiliki sales gitu ya. Jadi ini modal dasar. Sebenarnya banyak hal, tapi sales YouTuber akan sedikit merangkum secara sederhana apa saja yang harus dimiliki oleh seorang sales sejati sementara ya. Ya, sikap seorang sales itu merupakan modal dasar sebagai seorang salesman sejati, yaitu bagaimana seorang sales itu sebagai pejuang tangguh garda terdepan sebuah perusahaan gitu ya teman-teman ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan gitu ya. Satu, teman-teman harus menyiapkan mental gitu ya. Karena biasanya kita kalau mental kita ya lembek, honestly teman-teman akan melimpir lari terbirit-birit gitu, takut ditolak apa segala macam. Biasanya ya namanya ini ya, kita berjualan kadang diterima kadang tidak gitu ya. Tapi bagaimana kita menyikapinya itu gitu, apakah kita pantang menyerah atau seperti apa, itu yang perlu kita siapkan teman-teman ya. Penolakan itu pasti ada, terus bagaimana memundur, udah nggak usah jadi sales gitu ya. Jadi sikap teman-teman harus menyiapkan mental gitu ya. Artinya bagaimana mereka menolak bahkan mengusir kita gitu ya, tapi kita bagaimana stay enjoy aja gitu ya. Itu salah satu sikap sales yang dibutuhkan sebagai modal dasar menjadi seorang sales sejati gitu ya. Terus selanjutnya apalagi sih gitu ya. Nah, ini kita harus berjiwa optimis. Kadang-kadang kita begini loh, ketika kita ingin menjual barang sesuatu, terlebih lagi barang NPL, new product launch, kadang-kadang kita pesimis, bisa laku nggak ya, diterima nggak ya, mahal nggak ya, dan segala macam. Hilangkan itu semua. Kalau kita merujuk kepada ya sorry to say keagamaan ya, biasanya tergantung mindset kita gitu loh. Tuhan itu juga memberikan sebuah pencerahan yang mana buat saya pribadi gitu ya, aku tergantung prasangka hambaku. Artinya kalau kita berprasangka baik kepada Tuhan, berprasangka baik kepada kehidupannya, ya insya Allah akan baik juga. Seperti begitu juga sebaliknya, tergantung inputnya ya, outputnya juga tergantung inputnya gitu ya. Makanya kita harus optimis supaya outputnya juga menjadi sebuah yang baik gitu ya. Jadi harus optimis gitu ya. Terus selanjutnya proaktif semeton ya. Proaktif dalam seperti apa sih? Proaktif untuk bertanya. Jangan ya istilahnya kalau kita mengambil dari pepatah gitu ya, malu bertanya ya tidak tahu. Bukan malu bertanya sesat di jalan, enggak. Malu bertanya ya nggak tahu lah gitu teman-teman ya. Jadi kita selalu low profile, anggap diri kita selalu belajar di seperti gelas kosong, minta diisi gitu ya. Jadi proaktif untuk bertanya, artinya bertanya, nih seperti apa sih cara menghadapi orang toko ini, cara bicara kita seperti apa. Intinya adalah proaktif dalam segala hal sehingga kita bisa closing seperti itu ya teman-teman ya. Terus yang selanjutnya yang tidak kalah penting dari semua yang tadi itu adalah jangan sekali mudah putus asa ya teman-teman ya. Di dalam agama juga diajarin kali yang begitu-gitu ya. Ya artinya kita tinggal implementasikan di dunia pekerjaan kita gitu, terutama untuk teman-teman yang berjiwa istilahnya yang memiliki profesi sales seperti saya seperti itu ya. Ya pada akhirnya adalah yang paling pasti adalah kita hanya bisa berusaha. Tetap Tuhan yang menentukan. Ya benar sih, tetapi yang pasti adalah kita tidak boleh putus asa. Pasti ada hasilnya. Kembali lagi ke tadi, output tergantung input. Jadi kita harus ceceri istilahnya pola pikir kita dengan bahwa aku bisa. Kalau boleh men-highlight ada beberapa film
Three Idiot, mungkin teman-teman tahu ya film India yang Three Idiot itu, all is well, always well. Dan saya pernah merasakan hal itu dan selalu berusaha always well gitu ya sebetulnya ya. Jadi semoga teman-teman penjelasan yang sederhana ini bisa teman-teman implementasikan ya sebetulnya secara sederhana tadi itu. Dan semoga teman-teman yang saat ini sedang berproses seperti profesi menjadi sales, saya berdoa semoga kita menjadi sales yang tangguh, pejuang garda terdepan perusahaan gitu ya, untuk Indonesia bangkit. Terima kasih Sobat Sales YouTube Batara, bersama saya sales YouTuber satu-satunya sales paling ganteng, muka terbatas. Don't forget like, share, comment, and of course subscribe Sales YouTuber.